tentang pemeriksaan saksi mahkota. Saksi mahkota ini adalah para terdakwa yang ada 6 orang itu satu sama lain bersaksi. Itu. Ya kan, yang mana dijadikan satu, jadi saksi ini merangkap sebagai saksi dan sebagai keterangan terdakwa sendiri. Jadi hanya sekali untuk 2 sebagai saksi dan sebagai keterangan. Ya kan? Yang mana hari ini adalah sidang terakhir untuk pemeriksaan terdakwa, sehingga ditetapkan tadi untuk tanggal 27 jaksa sudah diharapkan dan diharuskan bahkan mengajukan tuntutan, ya kan? Yang mana nanti biasanya setelah 1 minggu, setelah itu baru kami pembelaan atau pledoi yang biasa kita sebut pledoi. Jadi sidang ini sudah selesai, tinggal istilahnya ya menjawab lah. Nanti ada replik, ada duplik, baru putusan. Diharapkan pertengahan bulan depan ini sudah putus. Ya kan? Tadi memang banyak hal yang kita tanyakan ke yang bersangkutan, dan Ani membuktikan, dia mempunyai bukti bahwa selama 3 bulan itu Mulyana membeli koin, menjual koin ya, menjual koin ke Ani itu ternyata dalam 3 bulan itu Agustus sampai November hanya 6 miliar. Jadi kerugian 27 miliar itu perlu dipertanyakan. 6 miliar, bahkan dia ada bukti, ada hitung-hitungannya bahwa hanya 6 miliar. Yang mana 27 miliar itu pun kemarin juga diklaim, yaitu uang Mulyana sendiri 15 miliar, ditambah uangnya Haji Nana 13 miliar. Buya Nana. Iya, Buya Nana ya, Haji Nana 13 miliar. Tapi Haji Nana bilang, saya tidak pernah meminta Mulyana melaporkan siapapun juga, baik AY maupun Ani. Bahkan saya tidak pernah memberi kuasa. Saya selama ini saya top up, artinya ke Mulyana, dan saya tidak pernah selama ini menjual ya, dia selalu membeli. Nah, itu pun sudah merupakan kebohongan dari Mulyana kan, kebohongan. Dia bilang 27 miliar ya kan, ternyata itu 13 miliar uangnya Haji Nana. Tadi ini terbukti bahwa Ani punya hitung-hitungan sendiri sejak Agustus sampai November cuma 6 miliar. Dan juga pelapornya itu hanya Mulyana. Jadi tidak ada 3 orang, 2 orang yang melaporkan AY itu pun tidak. Satu tidak hadir, yang namanya Munif. Kemudian kemarin yang namanya Roswati itu tidak hadir, tapi tidak sebagai pelapor, tapi sebagai saksi. Jadi pelapornya hanya 1, hanya Mulyana untuk semua perkara, ya kan? Nah, tadi kami sempat tanya ke JPU, 2 alat bukti apa yang dipunyai oleh JPU tidak menjawab, ya kan? Karena syarat untuk mentersangkakan orang, apalagi sampai terdakwa, sampai sidang, itu harus minimal 2 alat bukti. Itu diatur di KUHP, ya kan? Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian di Perkap sendiri, tersangka, orang dikatakan tersangka jika sudah memenuhi 2 alat bukti. Bahkan di putusan MK, kalau nggak salah putusan MK nomor berapa ya? 21 tahun 2014 yang mengatakan bahwa mentersangkakan seseorang minimal 2 alat bukti, ya kan? Kalau JPU mengatakan alat bukti itu kan 1, ada saksi, ada ahli, ada surat, ada petunjuk dan sebagainya, ya kan? Kalau seandainya JPU mengatakan ahli kemarin yang dihadirkan itu salah satu alat bukti, itu kami tolak. Kenapa? Karena mereka semua itu diperiksa setelah status tersangka. Jadi nggak bisa dibagi salah satu alat bukti. Salah satu status tersangka, ya kan? Kemudian yang
yang kedua lagi, Alat bukti ini ditujukan ke siapa? namanya begitu, untuk mentersangkakan orang itu menurut 184 ayat 1 pihak, ya kan, aturan itu harus ada 2 alat bukti. Kalau hanya saksi, termasuk pelapor itu saksi, ya kan, itu mau satu saksi sampai 1000 saksi pun dihadirkan, itu baru 1 alat bukti. Dia harus menemukan 1 lagi. Kalau itu surat pun katanya tidak, menurut ahli pidana kemarin tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Karena apa? Karena fotokopi. Harus asli. Ya kan? Mau apa lagi buktinya? Kalau masalah kemarin flash disk apa nggak bisa, karena menurut pasal 6 Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 11 2008 harus bisa diakses. Akses itu melalui internet. Flash disk kan nggak bisa. Nggak bisa. Makanya tidak bisa dibuat Alat bukti sebagai barang bukti. Apalagi dari ahli forensik kemarin itu memeriksanya itu setelah berapa bulan setelah tersangka membuktikan. Jadi biasanya barang bukti itu diuji melalui laboratorium forensik agar bisa digunakan sebagai alat bukti. Nah, berarti kesimpulannya apa? Diujinya setelah tersangka gitu. Nggak nyambung. Jadi sebenarnya tersangka itu hanya 1 aja, ada saksi saja. saksi doang. Saksi doang. Berarti nggak kuat dong, kan minimal 2 Bukan alat nggak bukti. kuat, makanya itu kami tadi tekankan pada hakim ya bahwa persidangan ini terlalu capek, yang mana hanya menggunakan 1 alat bukti. Saya bilang gitu tadi kan. Ya kan, dan sedikit agak sedikit emosional karena ya saya melihat banyak orang-orang yang sebenarnya dirugikan dengan adanya persidangan ini. Ya kan, baik mitra maupun keluarga sendiri dari tersangka kan. Bagaimana coba selama ini berbulan-bulan jauh dari keluarganya, Malam-malam sampai malam sidang, ya kan, yang mana belum tentu mereka ini bersalah. Kayak gitu. Mudah-mudahan hakim akan adil, tegas, ya kan, Amin. apa adanya, sehingga bisa memutuskan dengan bijaksana. Amin. Yang jelas kami butuhkan dukungan dan doa dari teman-teman di sini. tadi kan Pak Munib sama Roswati sudah mundur. Bukan mundur ya, Satu. tidak sebagai pelapor. Iya, Munib tidak datang. Unik ya data. Roswati bukan pelapor, jadi Iya, sebagai karena saksi. ditanya, karena dia tidak ada pernyataan kerugian dia di dalam dakwaan. Jadi yang ditulis di dakwaan JPI itu hanya kerugian mulyana. Berarti dia tidak termasuk orang yang dirugikan dalam hal ini.